ya ini ada tambahan plusnya Ekofarming Original untuk ternak ya. Sasarannya adalah untuk minum daripada ternak dan juga untuk tambah campuran pakan. Jadi jangan berpikiran para mitra kalau ditanya, Pak berapa sih kebutuhan Ekofarming untuk 1000 ayam, 2000 ayam, 5000 ayam dan sebagainya. Jadi kita nggak usah ngitung jumlah ayam, jumlah ekor, tapi yang terpenting berapa air minum yang dibutuhkan untuk kebutuhan jumlah daripada hewan tersebut. Nah hitungannya adalah nanti ada dosisnya. Ini contoh ayam ya, itu bisa gunakan dosis 3 sampai 5 cc ya. Nah kalau untuk ayam yang di atas 1 minggu 5 sampai 10 cc itu diberikan ke air minumnya. Nah, begitupun juga untuk pakannya, tinggal dicampurkan ke pakan ayam atau pakan unggas, burung dan seterusnya dengan hitungan 10 mili atau 5 mili ya, atau kalau udah di atas 1 minggu ya, per 1 liter air, kemudian dicampurkan dengan 5 kilo pakan. Nah, itu bisa diberikan setelah menyerap ke pakannya baru diberikan ke ayam ataupun ke unggasnya. Begitupun untuk ternak sapi atau domba ya. Nah, sama prinsipnya untuk ngasih minum dan untuk disemprotkan ke hijauan ataupun pakan ternaknya. Ya, biasanya kalau untuk ternak ini tergantung dari bobot. Kalau semakin bobotnya makin berat ya seperti domba dengan sapi. Nah, kalau misalnya domba adalah 5 sampai 10 cc karena domba yang masih anak-anak masih kecil lah 5 cc, tapi kalau dewasa 10 cc. Begitupun sapi, kalau sapi yang masih kecil masih anak-anak misalnya ya itu 10 cc, kalau udah besar bisa sampai 15 ya, tergantung bobotnya. Intinya 5 cc itu 50 kilo Pak, jadi 50 bobotnya itu berarti 5 cc. Kalau bobotnya 100 kilo ya berarti 10 cc. Kalau misalnya limosin misalnya ya sampai 500 kilo ya bisa aja 50 cc per 1 liter ininya air minumnya Pak. Oke, yang berikutnya adalah untuk tambak. Nah ini tambak ini khusus kolam ya, itu bisa aplikasi yang pertama untuk dasar kolam, yang kedua juga untuk perawatan air, yang ketiga untuk pakannya. Artinya pakannya itu nanti bisa ditambahkan dengan larutan Biang Ekofarming. Tujuannya apa? Kalau untuk sasaran ke dasar kolam itu nanti akan menambah plankton akan tumbuh lebih banyak ketika air sudah masuk. Kurang lebih prosesnya seperti ini ya, bahwa yang pertama bagi tambak yang masih baru langsung disemprotkan ke dasar kolamnya dengan dosis 4 sampai 5 cup per hektar. Nah, dilarutkan biasa 4 liter sampai 5 liter, kemudian semprotkan ke dasar kolam pada kondisi lahan kolam yang tidak berair, artinya tidak tergenangi air, dan biarkan antara 2 sampai 3 hari atau maksimal 1 minggu, kemudian baru masuk air, dan biarkan sampai 1 minggu dulu air beradaptasi dengan lingkungan tambaknya, baru dimasukkan bibit atau benurnya. Nah, begitupun untuk tambak yang sudah pernah ada budidaya, artinya sudah pernah dipanen, sebaiknya dikuras dulu, terutama lumpur-lumpur yang mengendap di dasar kolam itu bisa dikeluarkan dulu. Nah, kemudian kita cek pH-nya, kalau pH-nya sudah normal tidak perlu tambah dolomit, kalau kurang silakan tambah dolomit. Setelah itu baru kita aplikasikan Ekofarming Original 4 sampai 5 cup per 1 hektar dengan kondisi tidak tergenangi air. Biarkan 1 minggu masuk air, kemudian biarkan lagi 1 minggu baru masuk bibit atau benur ikannya. Dan yang berikutnya adalah perawatan air. Nah, perawatan air ini dengan dosis 200 ml per hektar ya. Jadi intervalnya 1 minggu sekali. Jadi air itu perlu kita jaga kualitasnya, yaitu dengan 200 ml per liter air ya. Jadi 200 ml ini kalau 1 tub ini bisa untuk 5 kali pakai ya. Itu cukup kita siramkan di pinggir-pinggirnya supaya terkena airnya, atau di kincirnya kalau pakai kincir silakan, supaya intinya air itu akan merata nantinya dengan sendirinya. Dan yang terakhir ya, untuk tambak ini kita bisa tambahkan buat pakan daripada ikan. Jadi 5 kilo pakan bisa dicampurkan dengan 5 ml lautan biang probiotik ini, dicampur ke 1 liter, baru diaduk dengan pakannya lalu diberikan ke
ikan ya, baik udang, bandeng dan lain sebagainya, itu bisa pagi, bisa sore, bisa pagi sore. Itu menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para petani ya, atau petambak ya.